Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai saudara-saudariku semuanya, ya seiring kali kita mencoba loh ya, ada kata mencoba, berusaha dan berdakwah secara online. Terkadang juga banyak yang menghubungi secara online untuk konsultasi-konsultasi beberapa hal yang mungkin ini untuk yang kali ini kita agak unik ya guys ya. Jadi hidayah itu perlu dijemput begitu. Jangan menunggu kapan datangnya hidayah gitu ya. Jadi kita harus ada upaya, ada usaha. Seperti halnya berikut gitu. Kita bahas nih langsung ke titik pembahasannya yang paling asik di sini. Ada pertanyaan yang unik dari salah satu audien. Mengapa seorang pakar IT yang berbakat sampean yang kerjaannya sudah nyaman di depan komputer dan di ruang ber-AC kok mau alih profesi dan berpanas-panasan padahal zona nyaman sampean yang banyak yang mengincar gitu. Nah, di sini kita garis bawahi di sini dulu karena ini unik sekali. Jadi saya di sini itu memang benar ya yang dimaksud mungkin yang dimaksud pakar IT itu memang benar saya kerjaannya memang hampir 80% di depan komputer begitu maksudnya sebelum saya suka nge-outdoor gitu ya. Jadi memang kerjanya sebagai content creator, jualan online, afiliator dan lain sebagainya, desainer, editor. Seperti itu. Memang sebenarnya sudah cukup, sudah bersyukur alhamdulillah begitu. Buat apa-apa juga bisa. Nah, tapi kok saya milih kerjaan yang keluar-luar begitu. Kadang nyari di sawah, kadang di kebun, kadang di hutan, kadang motong kayu dan lain sebagainya. Kenapa? Karena saya berusaha untuk biar saya menghargai pekerjaan orang lain begitu. Saya sering bereksperimen gitu. Ternyata pekerjaan orang lain, misalnya kemarin pas di bangunan gitu ya, banyak kuli-kuli itu ternyata pekerjaannya nggak gampang gitu. Saya coba beberapa angkat atau bantu-bantu ternyata nggak bisa guys gitu. Jadi seperti itu biar kita lebih menghargai pekerjaan orang lain, itu yang pertama sih. Yang kedua memang saya ingin kerjaan yang istilahnya menyeimbangkan fisik gitu. Karena jujur saja pekerjaan indoor di depan komputer kalau kita jarang olahraga ternyata tubuh kita itu adaptasi gitu. Jadi tubuh saya itu kecil gitu. Setelah itu pergelangan tangan bahkan sama murid-murid saya itu lebih gede murid-murid saya pergelangan tangannya begitu. Nah, itu salah satu wujud adaptasi. Misalnya gini, Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim gitu. Misalnya, orang nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah pakai sandal begitu. Ketika orang itu rutin nggak pernah pakai sepatu, nggak pernah pakai sandal atau alas kaki gitu, tiba-tiba pasti di permukaan di kakinya gitu, permukaan kulit kakinya gitu ya, telapak kakinya itu pasti akan mengeras atau menebal. Sama halnya. Jadi, ketika manusia itu menggunakan fisiknya secara baik, maka fisiknya akan beradaptasi gitu. Nah, saya ini perlu yang itunya gitu. Jadi, Allah itu ternyata telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya. Kalau pengen bentuk fisik yang baik, kita juga harus menggunakan fisik kita secara baik gitu misalnya. Kalau pengen tubuh yang sehat, ya bergerak gitu, olahraga, menggunakan fisik, bersyukur, membuat hati kita senang gitu ya. Istilahnya begitu. Jadi kenapa saya kerja di outdoor, kerja keras gitu, kerja di luar-luar padahal kerjaan udah nyaman aja kenapa masih mau gitu. Ya mau karena ini kebutuhan perlu gitu. Dan ini kenapa kirim foto karena kemarin beliau nanyain dan nyari-nyari yang mana saya gagal paham akhirnya saya kirim yang ternyata yang ini. Nah, yang ini loh gitu. Nah, kalau ini jawaban saya sekedar spontanitas kemarin ya karena harus seimbang. Kita perlu banyak aktivitas yang agak berat untuk kesehatan, untuk menjaga masa otot dan lain sebagainya. Kenapa Rasulullah yang sudah dijamin masuk surga namun beliau masih terus bertahajud sampai kadang kakinya bengkak? Pas ditanya Aisyah, beliau menjawab, "Bukankah seharusnya aku bersyukur?" Beliau mengerjakannya itu karena syukur. Sama halnya dengan saya. Saya itu juga karena bersyukur. Bersyukurlah maka Allah akan beri ini tambah nikmat sih sebenarnya. Rasulullah juga pemimpin. Kalau sekarang ibaratnya kayak presiden begitu. Tapi beliau kalau perang juga ikut di depan. Beliau terus belajar. Beliau juga turun dalam dakwah dan manajemen bersama-sama orang-orang mukmin. Salah ketik bersyukurlah maka Allah akan tambah nikmat. Dan apa yang saya sampaikan di atas mohon dikoreksi karena itu spontanitas dan saya masih kurang begitu pasti begitu. Jadi mungkin ada salah kata atau hal yang nggak benar nanti silakan di komen. Nah, setelah itu
Beliau menjawab, sampean unik, padahal biasanya mayoritas orang-orang kota metropolitan hanya memikirkan duniawi saja. 85-95%. Tapi sampean sangat berbeda. Sebenarnya nggak hanya saya saja sih, saya yakin saudara-saudara saya yang ngaji, yang aktivis dalam visabilillah dan lain sebagainya pasti juga tidak akan hanya memikirkan hal dunia saja. Mungkin memang banyakkan kota metropolitan itu kayak kalau dilihat gitu ya, memang ya ini padahal saya nggak pas tinggal di kota metropolitan, memang dulunya memang tinggal di kota gitu ya. Mungkin di postingan-postingan sebelumnya memang benar gitu. Mungkin saya sering posting soal kota-kota dan desa gitu ya guys ya. Nah di sini saya menyampaikan sebuah ayat. Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, dan ingatlah ketika Tuhanmu memaklumkan, sesungguhnya jika kamu bersyukur niscaya akan menambah nikmat kepadamu, tetapi jika kamu mengingkari nikmatku maka pasti azabku sangat berat. Jadi kalau kita bersyukur pasti Allah akan tambah nikmat, namun kalau kita kufur gitu ya, pasti Allah akan beri azab gitu. Dan benar memang orang di kota itu kelihatan misalnya berbondong-bondong berangkat kerja, pulang kerja, ada yang macet di jalan sampai marah-marah dan lain sebagainya, ngantri, kayak mikir dunia banget kalau kita lihat secara memang nggak secara mendalam. Kalau dilihat secara mendalam, sebenarnya nggak gitu kok. Orang-orang kota juga banyak yang istilahnya bekerja semangat untuk akhiratnya gitu, tapi mereka tidak melupakan dunia, seperti firman Allah, wabtagi fima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya. Jadi banyak orang sebenarnya yang orientasinya itu tidak hanya dunia aja, tapi juga berorientasi akhirat gitu. Kok kebalik sih? Yang diutamakan dalam ayat tadi itu, dan carilah pahala negeri akhirat, tapi jangan wala tansa nasibaka minad dunya gitu. Jangan lupakan gitu ya. Jangan lupakan kepentingan dunia. Istilahnya ibadah aja nggak boleh gitu ya. Terus anak istri nggak keurus itu juga dilarang dalam agama. Harus seimbang gitu, harus adil. Kalau kita istilahnya ibadah terus, kita melupakan nggak cari nafkah, nggak cari kebutuhan kita buat makan dan lain sebagainya, kita mengandalkan atau minta-minta, nggak baik juga begitu. Jadi muslim itu harus menjadi muslim yang hebat begitu ya. Meskipun kita oriented akhirat gitu, akhirat oriented, orientasinya itu ibadah, orientasinya itu agama, orientasinya itu ke depan gitu, akhirat gitu. Tapi dunia kita juga harus hebat gitu. Kalau pengen akhirat hebat, harusnya dunia juga harus hebat. Kenapa? Allah itu cinta muslim yang hebat. Karena dengan misalnya ya, dengan ekonomi yang kuat, kita bisa zakat, bisa infak, bisa sodakoh dengan cara yang hebat gitu ya. Jadi orang itu kebanyakan salah mindsetnya itu gini. Ketika kita gunakan untuk fisabilillah, ketika kita gunakan untuk infak dan sodakoh, zakat, itu kebanyakan orang itu memikirkannya hal yang sisa begitu. Padahal muslim yang hebat itu memikirkannya dibalik gitu. Kita habiskan semuanya untuk itu, setelah itu sisanya ya untuk kepentingan dunia begitu. Nah kita lanjut ya. Bolehkah saya minta alamat lengkap sampean di Surabaya? Oh berarti beliau memang tahu kalau saya dari Surabaya gitu ya. Siapa tahu memang ditakdirkan baik kita bisa bertemu atau mampir ke rumah. Nah boleh nanti pas libur saya ke Surabaya. Jadi memang benar kalau pas libur saya ke Surabaya. Dan alamat lengkapnya ini, tapi kayaknya disensor aja nggak ya? Ini soalnya alamat kakek nenek saya yang dulu saya sempat tinggal di sana setahun lebih kalau nggak salah. Atau malah setahun nggak ada ya. Yang jelas saya pernah lama tinggal di Surabaya nemenin kakek nenek gitu. Nah mungkin terus apa sampean tidak rugi? Orang merasa rugi kehilangan banyak omset hingga puluhan juta dari bisnis IT yang selama ini sampean geluti, tapi sebentar ini sampean tinggalkan. Kok dia tahu ya? Bener, dia tahu gitu loh. Kok dia tahu kalau saya lagi ninggalin soal IT gitu. Oke, thank you. Sebenarnya aku ingat-ingat di Google sudah ada. Oh berarti oh iya ya. Jadi saya masang Google Business itu di mana-mana. Jadi mungkin beliau tahunya dari Google Business juga. Ya terkadang juga akun bisnis saja itu terkadang saya sisipin dakwah. Jadi ya mungkin beliaunya jadi nyangkut-nyangkut. Nggak hanya beliau sih, ada banyak. Ini ada tulisan fans 31. Sebenarnya itu masih ada banyak lagi yang lain. Tapi saya lagi fokus ke videoin beliau karena ini paling lucu guys. Maksudnya paling semoga ya paling ada nilai dakwahnya begitu loh. Nah
Apa sampean tidak rugi, merasa rugi kehilangan banyak omset? Ya sebenarnya saya memang lagi meninggalkan soal teknologi karena lagi tertarik nge-outdoor. Sebenarnya apa nggak rugi? Sebenarnya kalau dipikir secara duniawi rugi. Memang pas kita tinggalin otomatis nggak keurus gitu. Apa pas kita apa ya? Pas kita kerjakan bener-bener memang memang apa istilahnya? Ada pemasukan gitu. Pas kita nggak ngerjain secara serius ternyata juga menurun. Itu fakta, nggak bohong. Istilahnya ketika kita nggak sungguh-sungguh ternyata menurun juga. Tapi ini berkaitan dengan hati sih, karena saya lagi seneng gitu. Meskipun rugi, itu nggak kepikiran ketika kita seneng ketemu banyak orang di luar sana. Karena ketika kita kerja outdoor itu ya, misalnya di sawah, kita ketemu Pak Tani, terus ketika di videoin bangunan, kuli bangunan, kita ketemu orang-orang begitu, orang-orang baru, dan istilahnya kita bergaul dengan akhlak yang baik, menghormati yang tua, menyayangi yang lebih muda, itu bikin hati kita senang, bikin hati kita tenang sih ya. I'm sorry, Mr. Ferret. Maaf HP saya begitu. Setelah itu rizki itu terkait dengan takwa sih, sejalan dengan takwa. Jadi kalau kita udah seneng terus selama kita nyari yang halal, secara nyari yang thayyib gitu ya, halalan thayyib gitu, insya Allah dari diri saya pribadi nggak pernah merasa rugi, sedih, gelisah dan lain sebagainya. Tapi ini kita lihat jawaban saya dulu sih. Karena nikmat dunia itu hanya satu tetes dibanding nikmat akhirat itu seluas samudra, boleh juga. Sedang satu tetes itu pada semangat berebut manusia itu. Jadi nikmat dunia itu kan hanya satu tetes maksudnya. Tapi orang-orang itu semangat banget berebut gitu. Satu tetes direbutin sama manusia sedunia gitu. Kalau soal akhirat yang seluas samudra, kebanyakan kurang semangat. Ya, iya ya. Jadi by the way kalau kita kejar akhirat maka Allah jamin dunia kita. Jadi tidak perlu khawatir soal dunia. Dan manusia itu kalau soal dunia, fitrahnya tidak pernah puas. Udah gaji banyak, masih korupsi dan lain sebagainya. Karena tidak menemui ketenangan hati. Karena itu Ana menghindari terlalu cinta dengan hal-hal yang bersifat dunia. Oke, jadi jawaban spontanitas saya kemarin karena saya menghindari terlalu cinta soal dunia begitu. Tapi sejujurnya saya bangga dengan yang sekarang sedang sampean lakukan. Semoga amal sampean ini diterima oleh Allah dan menjadi tabungan berharga sampean di akhirat. Ya, ketika beliau bilang semoga amalan ini diterima, tapi malah saya video gitu ya. Sebenarnya saya video itu tidak ada niatan untuk riya begitu. Karena memang kita sering seperti ini, tapi kita tidak pernah expose. Padahal hal-hal seperti ini ternyata juga dinantikan oleh jamaah-jamaah yang lain begitu. Akhirnya kita expose nih sedikit. Karena amalan itu tergantung pada niatnya. Innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Sesungguhnya amalan itu tergantung pada niatnya dan orang-orang itu akan mendapatkan apa yang mereka niatkan. Kembali ke syukur tadi. Jadi syukur tidak hanya dalam hati dan lisan saja tapi juga dalam bentuk perbuatan. Kenapa saya suka keluar meskipun pekerjaan di indoor masih dijalankan? Karena saya ingin bertemu dengan orang-orang untuk mengamalkan pergaulan sesama manusia dengan akhlak yang baik. Supaya bisa senyum sama orang, supaya bisa nolong kalau ada yang bisa ditolong, supaya tahu susahnya orang lagi kerja. Biar kita lebih menghargai orang lain tanpa memandang latar belakangnya. Dan ini benar sih ya. Ini benar-benar pas ketika nulis ini juga dari hati, nggak dari mana-mana. Sebab zaman sekarang di kota-kota metropolitan pikiran dan hati anak-anak muda nafsi-nafsi. Nafsi-nafsi itu maksudnya sendiri-sendiri gitu, egois-egois. Ya jadi di sini kita ulang lagi, saya sering sekali menyampaikan soal ego gitu ya. Jadi kalau orang egois, egonya gede, otomatis mereka tidak akan memikirkan orang lain, tidak akan peduli. Padahal timbulnya rasa cinta itu dari rasa peduli. Orang yang cuek itu tidak akan pernah mendapatkan rasa cinta juga begitu. Kita lanjutkan ya. Menurut Rasulullah Ana tidak pernah mengidolakan artis atau orang-orang besar. Ana juga nggak pernah suka quotes-quotes di orang-orang sukses gitu ya. Bagi saya, cukup quotes-quotes ayat-ayat Quran dan hadis-hadis Rasulullah sudah cukup menemani hari-hari. Jadi di sini benar, saya memang nggak terlalu suka. Bahkan terkadang quotes-quotes itu saya anggap kayak bullshit gitu ya guys ya. Tapi quotes-quotes saya itu saya merasa cukup banget gitu loh. Dengan Al-Quran dan hadis saja itu udah cukup banyak. Dan itu semua banyak yang belum kita ketahui, banyak yang belum kita hafal. Malah kita kayak bangga, kayak mengidolakan quotes-quotes gitu yang dibuat oleh manusia yang mungkin diberi nikmat Allah sedang sukses dan lain sebagainya. Padahal Al-Quran itu
Masih banyak ayat-ayat yang belum kita ketahui, belum kita baca, belum kita hafal begitu. Apalagi banyak hadis-hadis Rasulullah juga. Jadi pesan saya sih ya buat teman-teman yang lain, cukup berpegang pada quotes atau kata-kata mutiara gitu dari Al-Quran dan Sunnah aja udah cukup. Itu pun udah banyak, sebanyak itu masih belum, tak saya jamin sih ya, belum hafal semua. Kok malah nyari quote-quote yang dari orang sukses gitu. Saya bukan tipe orang yang seperti itu. Nah, doanya itu saya aminin, semoga doa begitu pula ya untuk jenengan. By the way, menurut adabnya Rasulullah, kalau pas saya ke Surabaya, saya yang main ke tempat jenengan juga, lebih afdal kan yang lebih muda. Ya bener, saya mikirnya beliaunya lebih tua sih ya. Karena bener, soalnya beliaunya ngiranya saya masih kayak anak muda begitu. Jadi ya ya memang bener sih, cuman berarti kan saya yang lebih muda, harusnya saya yang nyamperin gitu untuk adabnya, kan lebih sopan. Oke guys, saya rasa cukup sampai di sini terlebih dahulu saja karena tadi saya sempat mendapatkan kata-kata yang memang harus disensor dan harus segera diakhiri karena udah lama juga. Karena Allah itu mencintai amalan yang istiqomah walaupun itu sedikit daripada banyak-banyak tapi kita nanti nggak istiqomah begitu ya guys ya. Saya yakin kalau istilahnya terlalu lama nanti penonton juga keberatan menontonnya. Jadi saya singkat-singkat aja, nanti kita buat beberapa versi berlanjut, nanti banyak kok kalau bagi yang pengen suka dengan percakapan-percakapan semacam ini dan semoga bermanfaat. Insya Allah saya juga akan berusaha menyempatkan waktu atau meluangkan waktu untuk menyampaikan hal yang bersifat demikian. Saya rasa cukup, bila ada salah kata maupun tingkah laku yang kurang berkenan dari saya, mohon maaf setulus-tulusnya. I hope see you in the next video. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and goodbye.